Di dalam dunia kejahatan terorganisir, nama-nama besar kartel selalu terdengar seperti legenda. Karena lumayan rame nih konten kita yang kemarin tentang bagaimana kalau kita jadi anggota kartel. Nah, kayaknya kita bakal bikin coba bagaimana sih kalau kita jadi bos kartel atau El Patron. Disclaimer dulu nih, tonton sampai habis, kita bukan ngajarin. Tapi ya biar nggak salah paham gitu ya. Soalnya hari ini kita nggak bakal cuma nonton dari luar, kita bakal bayangin diri kita sendiri masuk ke dalam sistem kriminal itu. Bagaimana proses naiknya, bagaimana tekanan yang mengikutinya, dan bagaimana akhir gelap yang hampir selalu menunggu. Selamat datang di sebuah simulasi realitas, bukan glorifikasi, tapi tentang gambaran paling dekat tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan, ketakutan, dan paranoia bergabung dalam satu tubuh. Mari kita mulai. Sebelum seseorang bisa ngebayangin jadi bos kartel, perjalanan itu selalu dimulai dari satu titik, nol besar. Dunia kartel enggak pernah langsung ngasih tahta ke siapapun. Semuanya bermula dari hidup yang terjepit, dari ekonomi yang hancur, keluarga yang terlibat, atau situasi yang bikin seorang ngerasa nggak punya jalan keluar. Banyak yang awalnya cuma butuh uang buat bertahan hidup, sampai akhirnya masuk ke pintu yang salah. Di tahap paling awal ini, kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma roda kecil dalam mesin raksasa. Kerjaanmu sangat sederhana. Kadang cuma nganter paket, jaga gudang, atau jadi mata-mata jalanan yang tugasnya ngamatin pergerakan polisi. Nggak ada glamor, nggak ada aksi kayak di film-film. Yang ada cuma panas jalanan, rasa was-was, dan perintah yang harus dijalankan tanpa banyak tanya. Tapi disinilah semuanya mulai berubah. Untuk ukuran pemula, bayarannya terasa besar. Uang yang sebelumnya susah kamu lihat, sekarang bisa kamu pegang tiap minggu. Dan di titik inilah, buat banyak orang, dunia kartel mulai kelihatan menggoda. Gaya hidup pelan-pelan mulai naik. Barang yang dulu cuma bisa dilihat dari jauh, sekarang bisa mulai dibeli. Dan uang cepat itu bikin kamu ngerasa, kayaknya gue bisa naik lebih tinggi nih. Padahal tanpa sadar, inilah tahap pertama dari cerita naik turun yang bakal bawa kamu jauh lebih dalam. Dan kalau kamu terus jalan yang berikutnya nggak bakal lebih ringan, tapi kelihatannya makin menjanjikan. Kalau kamu udah lewati tahap pertama dan mulai kecanduan sama yang namanya duit, pintu berikutnya langsung kebuka, tahap pembuktian diri. Disinilah banyak orang yang ngerasa mereka benar-benar masuk ke dunia kartel, bukan lagi sekedar anak bawang. Tapi pintu ini nggak bisa dilewati cuma dengan rajin kerja keras. Kamu harus tunjukin satu hal, ya, loyalitas. Loyalitas penuh tanpa ragu dan tanpa banyak tanya. Di titik ini, tugasmu mulai berubah. Bukan lagi si pengantar paket kecil atau hanya sekedar jaga gudang. Sekarang kamu disuruh megang uang dalam jumlah yang sangat besar. Anterin paket yang kalau bocor dikit aja, hidupmu bisa berakhir di jalanan. Kadang kamu juga bakal disuruh beresin masalah. Entah itu ngurusin orang yang mengkhianat, atau nutupin jejak operasi yang hampir kebongkar. Semua tugas yang resikonya nggak main-main. Dan kalau kamu bisa ngelewatin semua itu tanpa goyah, senior kamu mulai ngelihat kamu beda. Kamu dapat kepercayaan, kamu dapat perlindungan, nama kamu mulai dikenal di lingkaran kecil. Di belakang kamu ada orang-orang yang siap pasang badan kalau terjadi sesuatu. Perlindungan itu ibarat paspor baru. Kamu mulai dapat akses ke jaringan,
info dan peluang yang sebelumnya nggak mungkin kamu sentuh sebagai anggota level bawah. Kamu ngerasa naik kelas, dari coba disuruh-suruh, sekarang kamu mulai dianggap sebagai orang yang punya potensi. Dan di titik inilah banyak orang ngerasa mungkin kalau gue terus jalan, gue bener-bener bisa naik sampai di puncak. Padahal kamu belum sadar, semakin tinggi kamu naik, semakin dalam kamu masuk ke sesuatu yang gak ada pintu keluarnya. Kalau kamu sudah berhasil ngebuktiin loyalitas di tahap sebelumnya, kartel mulai ngelihat kamu sebagai aset, bukan cuma sekedar kaki. Dan disinilah babak baru mulai dimulai. Tahap yang bikin orang ngerasa dirinya benar-benar naik kasta di dunia gelap ini. Kamu mulai dipanggil sebagai JV kecil, semacam mandor lapangan yang megang 5-20 orang anak buah. Anak buah kamu ini anak-anak baru, kurir, pengintai atau orang-orang yang tugasnya kamu arahkan, sama seperti kamu dulu pas jadi kasta bawah. Dan untuk pertama kalinya kamu punya kekuatan kecil, bisa ngatur orang, bisa mutusin siapa yang turun ke jalan, siapa yang ngawal, dan siapa yang standby. Tanggung jawabmu juga berubah drastis. Sekarang kamu bukan cuma sebagai bagian dari rute, tapi kamu yang atur rute itu. Kamu mulai urusin logistik, kapan barang datang, lewat jalur mana, siapa yang bawa, dan siapa yang backup. Kamu juga mulai megang keamanan, ngecek apakah daerahmu aman, mengatur koordinasi, menyusun plan kalau ada polisi atau geng lain yang mengganggu. Semakin banyak yang kamu kendalikan, semakin besar juga bagian yang kamu dapatkan. Uang yang dulu cuma cukup buat bertahan hidup, sekarang berubah jadi angka yang bikin kepala muter. Kamu mulai ngerasain bedanya. Dari cuma jadi pekerja, sekarang kamu mulai jadi pemilik sebagian alur uang. Dan disinilah perubahan hidup mulai kelihatan jelas. Mobil yang dulu cuma kamu lihat lewat kaca showroom, sekarang bisa nongkrong di garasimu. Rumahmu mulai pindah dari gang sempit ke komplek yang lebih rapi. Buat orang luar sana, kehidupanmu mulai kelihatan meledak. Kamu mulai punya pengaruh, mulai dengerin obrolan level atas, mulai dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan kecil yang cuma boleh dihadiri orang-orang yang terpercaya. Semua ini terasa seperti langkah yang makin mendekatkan kamu ke puncak. Dan di titik inilah banyak yang mulai ngerasa kalau begini terus gua bisa jadi siapapun, bahkan jadi El Patron. Padahal semakin tinggi kamu naik, semakin tipis batas antara kekuasaan, paranoia, dan pengkhianatan. Dan kalau kamu berhasil melewati semua tahap sebelumnya, kamu akhirnya sampai ke titik yang cuma segelintir orang yang bisa capai puncak kekuasaan. Inilah momen ketika kamu bukan lagi roda kecil dalam mesin besar. Kamu adalah pengendali utama mesin itu sendiri. Sebagai El Patron atau bos besar, hal pertama yang kamu kuasai adalah teritori. Wilayahmu bukan cuma sekedar area, tapi nadi ekonomi gelap yang semua orang harus patuh kepadamu. Setiap jalan yang dilalui barang, setiap pintu yang dibuka, setiap orang yang bergerak, semuanya atas izinmu. Kalau kamu bilang berhenti, ya berhenti. Kalau kamu bilang lanjut, ya harus lanjut. Dunia di bawahmu langsung bergerak seperti mesin yang kamu tunggangi. Di level ini kamu gak cuma punya anak buah, kamu punya informan. Mulai dari polisi lokal, oknum militer, pegawai pelabuhan, sampai beberapa orang politik dan bisnis yang diam-diam nutup mata karena kepentingan pribadi. Kamu tahu kapan razia bakal terjadi, kapan aparat pindah rute, bahkan siapa yang bakal bikin masalah sebelum masalah itu muncul. Operasimu juga enggak lagi main level kampung atau kota. Sekarang kamu punya jaringan pengiriman internasional, rute laut, jalur darat lintas negara, kontainer, perusahaan fiktif, sampai pilot khusus yang tugasnya menjaga arus barang tetap rapi. Ini bukan bisnis kecil, ini jaringan multinegara yang jalan karena satu perintah,
yaitu perintah darimu. Di fase ini, kamu hidup dalam dua dunia sekaligus. Di satu sisi, kamu dihormati, dianggap pemimpin, dilindungi, disanjung sebagai otak dari seluruh operasi. Di sisi lain, kamu ditakuti. Setiap lawan memilih mundur, setiap pengkhianat hilang dari jalur tanpa jejak, dan setiap geng lain yang dengar namamu harus mikir dua kali sebelum menginjak wilayahmu. Inilah fase yang paling manis dalam dunia kartel. Fase yang bikin banyak orang bermimpi jadi seperti kamu. Karena di titik ini, uang mengalir deras seperti sungai tanpa batas. Kamu hidup seperti raja, properti di banyak negara, pesta yang gak ada habisnya setiap malam, dan gaya hidup yang bahkan public figure pun sulit menyamai kehidupanmu. Buat sebagian orang ini terlihat seperti puncak perjalanan, tempat di mana kamu akhirnya menang. Padahal para bos kartel tahu satu hal yang dunia luar jarang lihat. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin gelap bayangan yang mengikutimu. Dan semakin besar kekuasaanmu, semakin besar pula harga yang harus kamu bayar. Setelah kamu berdiri di puncak sebagai bos kartel, ada suatu hal yang cepat banget kamu sadari. Musuh pertamamu bukan polisi, justru kartel lain. Begitu wilayahmu berkembang dan uangmu makin deras, kartel saingan mulai ngincer jalur distribusimu atau tarik orang-orang yang berpengaruh buat bisnis gelapmu. Perang dingin berubah jadi perang terbuka, dan setiap minggu selalu ada kabar kalau satu wilayah tiba-tiba memanas. Di dalam dunia kartel, pengkhianat paling mematikan justru adalah orang yang paling sering duduk di meja makanmu. Seorang yang selama ini kamu percaya tanpa ragu. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu jadwalmu, rumahmu, atau titik lemahnya operasimu. Bahkan orang-orang yang kamu sayang. Dan ketika uang, kekuasaan, atau tekanan aparat mulai menghimpit, kepercayaan bisa runtuh hanya dalam satu bisikan. Lalu mulai datanglah tekanan yang enggak bisa kamu hindari dari DIA, militer, dan operasi gabungan. Operasi besar-besaran dimulai, wilayahmu dipantau, rute disergap, komunikasi pun disadap. Kamu bukan lagi sekedar target kecil, namun masuk di daftar paling atas sebagai buronan internasional yang paling dicari. Tidur pun mulai enggak nyenyak, dan kamu mulai enggak diam di satu tempat. Kamu mulai nomaden, pindah-pindah rumah tiap malam. Rumah safe house-mu ada puluhan, tapi bukan kenyamanan yang kamu cari. Cuma tempat untuk bertahan hidup. Bodyguard ada 24 jam selalu nempel di belakangmu. Makanan harus dicek, takut ada racunnya. Jadwal harus random, bahkan orang yang mau ketemu kamu harus melewati berlapis-lapis pemeriksaan. Inilah fase ketika kamu mulai sadar kerajaan yang kamu bangun dengan uang, kekerasan, dan juga kekuasaan ternyata bisa runtuh kapan saja. Dan yang paling menakutkan, kamu enggak lagi tahu siapa yang benar-benar berdiri di pihakmu. Setelah tekanan dari semua arah makin kuat, kerajaan yang dulu kamu bangun dengan bangga akhirnya mulai runtuh. Dan kejatuhan seorang bos kartel enggak pernah terjadi sekaligus. Dia tuh runtuhnya secara pelan-pelan tapi pasti. Satu demi satu dinding kekuasaanmu mulai retak. Wilayahmu semakin sempit. Jalur yang dulu kamu kuasai kini direbut oleh kartel saingan atau diambil paksa oleh operasi gabungan. Kota-kota yang dulu tunduk sama namamu sekarang ramai dengan kontrol aparat. Kamu kehilangan titik penting, pelabuhan, gudang, rute, laboratorium, bahkan beberapa safe house. Dulu kamu bergerak bebas, sekarang kamu cuma bisa berputar di area yang terus menyempit. Ketika tekanan semakin besar, anak buahmu mulai tercerai-berai. Ada yang kabur demi menyelamatkan diri, ada yang pindah ke kartel lain yang lebih stabil. Dan yang paling menyakitkan, ada yang berbalik arah. Beberapa dari mereka ambil tawaran imbalan dari pemerintah. Mereka ngasih info lokasi jaringan, bahkan jadwal gerakanmu. Orang-orang yang dulu bersumpah setia sekarang justru jadi alasan kenapa kamu terus dikejar. Kamu hidup dengan satu perasaan yang gak pernah kamu pikirkan waktu di puncak. Paranoia total. Kamu gak bisa percaya siapapun. Kamu
nggak tahu apakah pintu yang kamu buka bakal menuntun ke tempat aman atau ke akhir perjalananmu. Dan setiap malam kamu sadar satu hal, perjalananmu dari anak bawang sampai jadi bos kartel sekarang tinggal memori yang nggak ada artinya karena duniamu sudah menyusut menjadi satu hal saja, pelarian tanpa ujung. Pada akhirnya, nggak peduli seberapa besar jaringanmu, seberapa luas wilayah yang pernah kamu kuasai, atau seberapa takutnya orang menyebut namamu. Dunia kartel cuma punya dua pintu keluar, dan dua-duanya sama gelapnya. Pintu pertama, ditangkap. Biasanya bukan penangkapan biasa seperti kayak di film-film atau serial. Ini pengepungan besar-besaran, helikopter berputar di atas kepala, puluhan kendaraan taktis masuk dari segala arah. Pasukan khusus menyergap safe house terakhir yang kamu pikir belum ada yang tahu. Ini adalah momen ketika pelarianmu selama bertahun-tahun akhirnya berhenti di satu titik. Sebuah ruangan sempit yang dindingnya udah nggak bisa lagi ngelindungimu. Lalu pintu kedua, pintu yang lebih banyak dipilih oleh bos-bos yang nolak tunduk, tewas dalam baku tembak. Karena buat sebagian dari mereka, menyerah itu lebih menyeramkan daripada mati. Mereka memilih mengangkat senjata terakhir, menembak balik sampai peluru habis, berdiri di tengah serangan sambil tahu betul bahwa itu adalah akhir perjalanan mereka. Momen ketika namamu yang dulu mengguncang kota, akhir dari perjalanan berdebu dengan sirine meraung-raung. Dan setelah semuanya selesai, media mulai menayangkan kematianmu. Nasibmu cuma jadi satu kalimat pendek di media. Seorang bos besar kartel telah ditangkap atau ditembak mati dalam operasi aparat. Semua kemewahan yang dulu kamu kejar habis-habisan hilang dalam sekejap. Rumah, uang, mobil mewah, koneksi semuanya hilang begitu cepat. Seolah-olah tidak pernah ada dan seolah-olah tidak pernah kamu bayangkan. Yang tersisa cuma satu, cerita, foto lama, dan nama-nama yang perlahan-lahan mulai tenggelam. Digantikan generasi baru yang gak pernah kenal siapa kamu sebelumnya. Puncak kejayaan yang berakhir di dua pilihan yang sama-sama gelap. Dan setelah semua perjalanan panjang tadi, dari anak bawang naik pangkat jadi bos sampai akhirnya dikejar-kejar, kamu bakal sadar satu hal yang nggak pernah diceritakan di dalam film ataupun serial. Nggak ada satupun kisah kartel yang berakhir bahagia. Kekayaan cepat yang tadi kelihatan menggiurkan selalu datang dengan harga yang jauh lebih mahal dari uang berapapun. Harga itu bernama keluarga yang hilang dan sebuah ketenangan. Kamu mungkin sempat hidup seperti raja, tapi ujungnya kamu cuma jadi tahanan atau cuma nama yang muncul di berita yang semua orang lihat sebentar lalu lupa. Semua kemewahan yang tadi kamu bangun lenyap begitu saja. Semua kejayaan berubah jadi cerita gelap yang bahkan keluargamu sendiri enggan mau mengenangnya. Inilah sebuah alasan kenapa fantasi jadi bos kartel itu sebenarnya cuma mimpi kosong. Dunia itu bukan tentang kekuasaan, dunia itu tentang bertahan hidup dari ketakutanmu sendiri setiap hari, bahkan setiap jam. Dan kalau masih ada yang bilang, enak kali ya kalau jadi bos kartel, uang banyak, hidupnya mewah. Mereka belum ngerti realita paling penting. Tidak ada bos kartel yang pensiun bahagia. Semua berakhir dengan tembakan atau diborgol. Bandingin dengan hidup kita kalau bangun bisnis secara legal. Merintis sebuah usaha memang enggak cepat, enggak instan, dan enggak dramatis. Tapi itu sangat bersih. Kamu bakal berakhir tidur nyenyak, kamu bakal bangun dengan tenang. Kamu bisa bangga sama uang yang kamu hasilkan. Dan kamu bisa pensiun dengan sangat bahagia. Kamu bisa bawa keluarga, kamu bisa punya aset yang aman, bisa tumbuh tanpa diburu siapapun. Bisnis legal itu pelan tapi pasti dan meyakinkan sebuah kebahagiaan. Dan yang paling penting, punya masa depan yang cerah. Akhirnya, semua fantasi untuk jadi bos kartel cuma berhenti di suatu kata, yaitu gelap. Dan itu bukan dunia yang pantas kamu kejar.
Oke, silakan berikan pendapat kalian tentang pembahasan kali ini, tentang segmen yang ya agak sedikit berhayal gitu. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya nggak terlalu menghayal gitu. Pengen jadi bos kartel. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan dokumenter video berikutnya.